Perbaiki sholat, perbaiki hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama, penolong dalam kesulitan dan ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Kualitas hidup seseorang muslim dapat dilihat dari kualitas sholatnya. Bila sholatnya benar, maka urusan hidupnya Allah mudahkan. Bila sholatnya rusak, maka hidup pun terasa sempit penuh masalah. Karena itu, perbaiki sholat berarti memperbaiki seluruh aspek kehidupan. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kekuasaan besar untuk menjaga hati dan perilaku. Jika seorang masih mudah marah, masih suka maksiat, masih lalai, itu tanda bahwa sholatnya belum sempurna. Sholatnya ada, tapi pengaruhnya belum terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan rumah seseorang. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, maka apakah masih tersisa kotoran? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa sholat adalah pembersih jiwa. Semakin baik sholat kita, semakin bersih juga hati kita. Mengapa sih kita harus memperbaiki sholat? Pertama, karena sholat adalah ibadah pertama yang dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika sholat baik, ibadah lain akan baik. Jika sholat rusak, maka ibadah lain juga akan ikut rusak. Yang kedua, karena sholat adalah penolong dalam hidup. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika hati gelisah, masalah menumpuk, rezeki terasa sempit, seringkali bukan karena kurang usaha, tapi karena sholat kita kurang diperbaiki. Yang ketiga, karena sholat adalah bukti cinta kepada Allah. Orang yang mencintai sesuatu akan memperhatikannya. Jika sholat masih sering terlambat, tergesa-gesa atau tanpa khusyuk, itu tanda kita perlu meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara memperbaiki sholat kita? Yang pertama adalah perbaiki niat dan hadirkan hati. Datang ke sholat bukan hanya karena kewajiban, tapi karena kebutuhan, karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbaiki wudhu. Sempurnakan wudhu, karena wudhu yang tenang dan benar membuat sholat lebih khusyuk. Yang ketiga, sholat di awal waktu. Semakin awal, maka semakin besar peluang untuk khusyuk, karena hati masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, mengerti makna bacaan. Sholat akan terasa hampa jika kita tidak memahami apa yang kita baca. Memahami makna membuat hati ikut berbicara kepada Allah. 5. Hindarilah sholat terburu-buru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang yang sholat terlalu cepat. Ia berkata, kembalilah dan sholatlah karena engkau belum sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sholat bukan perlombaan, tetapi dialog dengan Allah SWT yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Yang keenam, jaga kehusyuan. Matikan gangguan, tenangkan hati, fokus pada Al-Fatihah dan doa-doanya. Khusyuk bukan tiba-tiba datang, tapi dilatih sedikit demi sedikit. Nah teman-teman, jadi jika kita ingin hidup lebih tenang, hati lebih damai, rezeki lebih berkah, dan hubungan dengan orang lain lebih baik, mulailah dengan